software ini, materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dasar ya, dasar iklan digital. Nah, itu nanti kita akan membahas iklan-iklan yang ada di digital marketing. Nah, kemudian untuk besoknya kita akan membahas ini apa namanya analisis datanya setelah kita berhasil mengiklan dan personal branding. Jadi pada pagi hari ini kita fokus di setting iklannya dulu ya. Baru nanti di hari Jumat kita baru ke analisis datanya dan personal branding. Gitu. Oke, langsung aja. Ini karena materinya agak banyak. Oke, oke. Yang pertama ada dasar iklan digital. Nah, yang pertama eh, apa sih platform iklan digital itu? Nah, platform iklan digital adalah media yang berbasis online yang memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens secara tertarget dengan menampilkan iklan berupa teks, gambar, ataupun video. Nah, teman-teman pasti sering ya ketika kita scroll-scroll apa sosial media baik itu TikTok, Instagram maupun Facebook, pasti kita sering ya melihat iklan itu biasanya berupa gambar ataupun video. Nah, gitu. Nah, platform ini biasanya berbasis data sehingga sangat efektif untuk kampanye pemasaran yang ingin mengukur performa secara akurat. Nah, jadi iklan itu nggak selamanya itu eh, untuk menjual ya, untuk penjualan. Nah, itu nanti akan ada macam-macamnya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini jenis-jenis platform iklan digital yang populer ya, yang sering digunakan oleh banyak perusahaan, baik itu UMKM ataupun perusahaan yang sudah besar. Bahkan orang yang apa namanya menjual jasa mereka untuk apa namanya menjual keahliannya. Nah, yang pertama itu ada Google Ads. Google Ads ini sering ya kita lihat di ketika kita lagi search, karena Google Ads ini adalah platform iklan milik Google yang mungkin memungkinkan iklan muncul di hasil pencarian atau situs partner seperti YouTube, Google Maps, dan lainnya. Nah, jadi iklan di YouTube itu berasal dari Google Ads. Jadi kalau teman-teman sering nonton YouTube terus muncul iklan, nah itu iklannya berasal dari Google Ads. Nah, kemudian ada juga Google Maps. Nah, Google Maps itu juga iklannya dari Google Ads ini. Nah, jadi teman-teman ketika punya usaha offline, nah, ingin apa namanya tokonya ataupun tempat jasanya di iklan di Google, biar apa namanya biasanya kan kalau iklan Google itu langsung terlihat ya muncul di peta ketika orang buka Google Maps itu nanti akan kelihatan apa namanya foto dari bisnis kita sehingga lebih mencolok dari apa namanya bisnis-bisnis lainnya gitu. Kemudian tipe iklannya ada search ads. Nah, search ads ini modelnya seperti ini yang ada di gambar. Nah, ini kan ada Samsung ya. Nah, Samsung ini bentuknya search ads. Jadi ketika kita mencari sesuatu yang sesuai kata kunci atau kata yang ingin kita cari, nah itu nanti akan muncul di halaman paling atas, di halaman pertama biasa. Kemudian ada display ads. Display ads ini berupa banner. Banner kayak gambar ataupun lainnya. Nah, itu nanti akan muncul di apa namanya search juga biasanya. Kemudian ada video ads. Nah, ini kalau teman-teman ingin iklan di YouTube, biasanya harus berupa video ya, karena kan YouTube basisnya memang video, jadi biasanya video-video yang berdurasi paling sekitar 13 detik ataupun 10 detik. Kemudian ada shopping ads. Nah, ini produk di halaman Google Shopping. Nah, mungkin di Indonesia masih jarang ya ini. Nah, kemudian kelebihannya apa? Dia jangkauannya luas. Karena kan mayoritas ya, bukan di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia, banyak orang menggunakan Google. Jadi kalau teman-teman ingin menjual produknya di
secara internasional ataupun di nasional. Nah, ini cocok banget pakai Google Ads ini. Cuman kan kalau di secara internasional kita juga harus kata-katanya pakai bahasa Inggris ya biasanya. Nah, jadi karena ketika orang mencari kan otomatis dia pakai bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, jadi kalau pakai bahasa Indonesia kan eh, cuman lokal dia, nasional. Karena nanti kalau dia mencari di kata kunci Google itu akan muncul yang berbahasa Indonesia biasanya. Kemudian ada intent based atau menarget orang-orang yang memang sedang mencari solusi. Nah, jadi ini biasanya menargetkan orang-orang yang sedang mencari ya. Misalnya mencari sepatu, baju, kemudian kos-kosan misalnya ataupun rumah makan, kuliner itu kan mereka apa namanya berdasarkan pencarian ya, bukan berdasarkan tiba-tiba muncul kayak di sosial media. Kok sosial media kan ketika kita scroll, ya iklan itu akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan minat kita. Nah, berbeda dengan di Google Map. Nah, Google Map ini biasanya lebih ke eh, iklan yang apa yang ingin kita cari. Jadi ketika kita ingin cari sesuatu di Google, nah itu nanti akan muncul di halaman paling atas. Kemudian ini cocok untuk apa? Biasanya bisnis dengan produk atau jasa yang memiliki permintaan pencarian tinggi di Google. Misalnya kayak tukang AC, hotel, jasa legal, dan lain-lain. Itu biasanya yang ketika kita mencari sesuatu lewat Google, nah itu kan berarti otomatis banyak juga orang yang menggunakan Google untuk mencari sesuatu. Kemudian ada Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, Facebook Ads ini iklan milik Meta ya, yang bisa digunakan untuk menampilkan iklan di Facebook, Instagram, Messenger, Messenger ini WhatsApp ya, dan Audience Network. Audience Network ini apa namanya kayak platform yang bekerja sama dengan Meta bisa ataupun satu produk dengan Meta. Nah, iklan ini bisa ditampilkan di tiga platform sekaligus, baik itu Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Nah, karena mereka merupakan satu perusahaan kan jadi iklannya itu bisa langsung bareng ke tiga platform sekaligus ataupun ke dua platform biasanya, Facebook dan Instagram. Nah, tipe iklannya apa? Dia berupa gambar, video, carousel, story, dan reels. Jadi, iklan Facebook ini atau Instagram ini biasanya disebut Meta ya, Meta Ads. Nah, itu nanti di sana kita bisa setting iklan untuk di beberapa tempat sekaligus, kayak di feed, habis itu di Reels, di Story. Nah, itu kan nanti akan muncul di eh, tempat-tempat itu. Seperti kita kan sering ngelihat ya, ngelihat story orang itu, pasti kalau kita pencet story yang pertama itu iklan akun seseorang ya. Kemudian ketika kita next kan akan muncul iklan biasanya. Nah, itu nanti akan jika kita ngiklan nanti akan muncul di eh, bagian kedua itu. Tuh. Kemudian tujuannya apa? Ini biasanya kalau di Instagram ini banyakkan untuk brand awareness atau mengenalkan produk ke audiens kita. Kemudian ada traffic, ada leads, ada engagement, dan penjualan. Kemudian kelebihannya apa? Targetingnya berbasis demografi, minat, dan perilaku. Nah, kan kemarin kita sudah bahas ya, demografi kan berarti itu usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian minatnya apa, dan perilaku penggunaan sosial media sasaran target kita itu seperti apa. Nah, gitu. Kemudian dia harus menggunakan visual yang kuat untuk storytelling. Jadi kita harus apa namanya visualnya itu harus bagus. Jadi nggak boleh fotonya itu buram ataupun tidak menarik. Karena kan kita kemarin sudah bahas ya bahwa sosial media itu rata-rata mengandalkan visual. Jadi kita harus benar-benar membuat konten yang bagus ya, jernih lah. Nggak harus yang apa namanya eh, jernih banget, tapi yang penting jelas apa yang disampaikan dan gambarnya jelas ya, apa yang ingin dijelaskan atau ditampilkan. Nah, kemudian cocok untuk B2C, business to consumer, karena kan kita tahu ya, sekarang orang kan banyak ya pakai sosial media. Nah, jadi kan kita langsung terjun ke sana untuk
mempromosikan produk ataupun jasa kita. Jadi kan lebih cepat ketemunya langsung dengan customer, bahkan yang sesuai dengan minat mereka. Kan karena kita kemarin sudah bahas algoritma ya, algoritma sosial media. Nah, itu kan mereka akan apa namanya kayak mendeteksi minat kita ataupun kegiatan kita di sosial media itu seperti apa. Nah, nanti dari apa platformnya akan langsung menuju ke sana iklan-iklan kita. Makanya kita harus tahu nih nanti minat dari orang-orang yang menyukai produk kita tuh apa saja gitu. Kemudian ini cocok untuk bisnis-bisnis seperti UMKM, bisnis fashion, kuliner, kecantikan maupun edukasi. Kemudian TikTok Ads. Nah, ini platform iklan yang memungkinkan bisnis menayangkan video pendek sebagai iklan di TikTok. Kalau TikTok ini banyak kan iklannya video ya, dibandingkan dengan Instagram sama Facebook kan macam ya, macam-macam ada carousel, ada feed, foto. Nah, kalau di TikTok ini lebih dominan ke video. Nah, iklannya itu in-feed ads, top view, branded hashtag challenge, spark ads, ini boost konten organik dan lain-lain. Nah, kelebihannya apa? Dia TikTok itu viralnya itu lebih cepat ya. Kemarin kita sudah juga bahas dia potensi viralnya itu tinggi karena dia berbasis video ya yang lebih menjangkau banyak orang walaupun dari apa walaupun cepat viral tapi tidak bertahan lama seperti di Instagram karena mungkin berbeda algoritma ya. Jadi di sana viralnya lebih cepat tapi untuk jangka waktunya lebih pendek karena kan kalau Instagram biasanya kalau viralnya apa kontennya masih rame itu akan diangkat terus. Sekarang kalau di TikTok kalau dia apa namanya sudah mulai berkurang itu langsung jatuh langsung tidak naik lagi ataupun kalau sudah lama dia sudah kira-kira video yang sebulan lalu nah itu nanti dia cepat turunnya beda dengan Instagram kalau Instagram tuh biasanya viralnya sulit tapi sekalinya viral dia akan bertahan lebih lama selama konten itu masih menarik. Kemudian ini kelebihannya menjangkau generasi muda. Nah, teman-teman kalau apa namanya target pasarnya generasi muda, nah ini cocok karena di TikTok kan penggunanya banyaknya generasi muda ya, generasi milenial, generasi Gen Z maupun milenial 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 akhir. Nah, cocok untuk brand kreatif, fashion, beauty, makan dan minuman dan produk viral lainnya. Nah, jadi kan kita sering ya lihat apa namanya produk-produk fashion, beauty, makanan atau minuman. Nah, ini kan anak Gen Z suka banget ini produk-produk yang seperti ini. Kayak pakaian, habis itu skincare, kemudian tempat-tempat viral. Nah, itu kan senang banget mereka. Gitu. Kemudian ada LinkedIn Ads. Nah, ini lebih ke platform untuk profesional. Nah, kalau teman-teman ingin apa namanya punya jasa untuk personal branding, nah ini cocok untuk iklan di LinkedIn LinkedIn Ads ya. Jadi kalau teman-teman punya jasa jasa apa namanya konten kreator ataupun jasa-jasa lainnya, nah ini yang cocok ngiklan di sini gitu. Ini ada sponsor konten, message ads, dynamic ads, kemudian text ads. Kelebihannya apa? Dia professional targeting, jabatan, perusahaan, industri, dan ideal untuk B2B. Nah, jadi kalau teman-teman punya target pasarnya itu perusahaan, kayak perusahaan ya, itu nanti cocoknya iklan di sini gitu. Misalnya teman-teman punya jasa cleaning service, terus target pasarnya itu perusahaan-perusahaan seperti mall, hotel, dan lain-lain. Nah, itu cocok banget kalau iklan di LinkedIn dibandingkan di Instagram ataupun di TikTok. Karena kan di sana biasanya orang rata-rata untuk mencari hiburan, ya. Mencari hiburan, mencari apa yang mereka minati, gitu. Beda dengan B2B. B2B kan lebih ke mereka mencari sesuatu yang profesional ataupun yang punya value. Nah, biasanya kan kalau apa namanya orang yang punya jabatan ingin mencari perusahaan partner, nah otomatis kan dia nyari di LinkedIn untuk
lebih mudah lah ya, lebih mudah mencarinya dibandingkan kita mencari di Instagram ataupun TikTok. Nah, ini cocok untuk layanan apa? Layanan B2B, software bisnis, ya, yang punya edukasi mungkin, jasa kayak les ataupun private. Nah, itu bisa. Kemudian ada rekrutmen juga. Nah, ini perbandingan singkat, singkat dari platform. Ya, Google Ads misalnya, orang yang sedang mencari. Nah, jadi ini cocok untuk bisnis-bisnis lokal biasanya, lokal kayak misalnya jasa apa namanya sedot WC ataupun jasa-jasa lainnya itu kan orang sering nyarinya lewat Google ya gitu. Kemudian formatnya biasanya bentuk teks, gambar ataupun video. Nah, ini cocok untuk semua jenis bisnis. Kemudian ada Facebook dan IG Ads. Ini berdasarkan minat dan perilaku karena memang algoritma dari sosial media seperti itu ya. Jadi dia akan menargetkan orang yang mempunyai minat yang sama dengan produk kita. Kemudian formatnya itu berupa gambar, video, ataupun carousel. Ini cocok untuk UMKM ataupun brand yang mengarahkan langsung ke customer. Kemudian ada TikTok Ads, yang ini berupa video pendek, yang cocok untuk brand-brand yang kreatif dan viral. Kemudian LinkedIn, ini lebih ke profesional, langsung eksekusi ya, langsung ke target yang apa namanya eh, lebih profesional istilahnya ya. Jadi orang-orang kantoran atau pekerja gitu. Kemudian dia berupa artikel, pesan ataupun banner. Nah, ini cocok untuk yang orang yang punya posisi di HR misalnya, habis itu edukasi formal dan ke B2B. Kemudian kan bingung nih, saya ingin iklan di mana nih? Kan platform banyak ya. Pertama, kita itu harus kenali target audiens kita. Nah, kemarin kan sudah ya, usianya itu berapa, minatnya berapa, platform yang mereka gunakan itu seperti apa. Nah, itu sama. Kita juga harus tahu nih target kita ini siapa. Gitu. Jangan nanti kita ternyata targetnya orang profesional, tapi kita ngiklannya di Instagram. Itu kan nanti akan susah carinya. Karena kan Instagram orangnya banyak kan mencari hiburan ya. Mencari hiburan, mencari referensi, tempat kuliner, dan lain-lain. Itu sesuaikan dengan jenis produk atau jasa. Apakah sifatnya dicari? Nah, kalau dicari kan berarti kita cocoknya di Google atau bisa ditawarkan secara visual. Ini produk-produk yang biasanya apa namanya eh, tidak perlu dicari ya, seperti pakaian itu kan kadang orang nggak apa namanya, nggak perlu mencari, tapi udah berseliweran di Instagram ataupun sosial media. Dan kuliner biasanya juga sama seperti itu. Kemudian tentukan tujuan kampanye. Nah, tujuannya ini ingin apa? Ingin apa namanya memperkenalkan produk kita kah? Atau ingin penjualan kah? Atau cuman ingin memperluas jangkauan pasar kah? Nah, itu nanti akan di setting sendiri ya. Kemudian pertimbangan budget dan resource. Nah, beberapa platform membutuhkan konten visual kreatif seperti TikTok, Instagram. Sementara lainnya berbasis teks seperti Google Search. Nah, Google Search ini lebih ke teks, sedangkan eh, kalau TikTok ataupun Instagram itu lebih ke visual. Kemudian apa itu target audience? Nah, target audience ini adalah sekelompok orang yang paling mungkin tertarik pada produk atau jasa Anda. Jadi tujuan utama dari strategi pemasaran. Nah, mengapa penting? Karena iklan digital memungkinkan kita menargetkan dengan spesifik sehingga kita bisa menghemat biaya dan meningkatkan konversi jika targetnya tepat. Nah, jadi kenapa kadang orang iklannya itu sering boncos ataupun rugi? Nah, itu kadang bisa dilihat dari targetnya mungkin yang tidak sesuai, kemudian biayanya terlalu boros dan lain-lain. Nah, itu nanti kita bisa setting itu untuk biayanya berapa, konversinya berapa, targetnya mau siapa aja, bisa dari usia ataupun dari wilayah mau di mana. Nah, itu kita harus tahu. Nah, kita harus tahu orang-orang yang minat dengan produk kita tuh kebanyakan dari mana. Nah, ini tiga pilar menentukan target audience.
Nah, pertama itu demografi. Kita harus tahu eh, demografinya itu seperti apa, mulai dari usia, jenis kelamin, lokasi atau geografi, pendidikan, status pernikahan, pendapat ataupun pekerjaan. Nah, itu kita harus eh, paham ya. Misalnya kalau usia di bawah 25 kan otomatis mereka belum semuanya memiliki pekerjaan, rata-rata masih sekolah. Nah, berarti kan produk kita harganya disesuaikan dengan kantong mereka gitu. Berbeda dengan orang yang sudah bekerja. Bekerja kan mereka sudah punya penghasilan sendiri, pendapatan sendiri. Nah, otomatis kan biasanya harganya itu lebih tinggi, misalnya gitu. Kemudian lokasi atau geografi. Lokasi atau geografinya nih, misalnya produk kita nih di daerah ini cocok nggak? Atau sesuai nggak? Banyak nggak peminatnya? Itu kan di tiap daerah otomatis biasanya peminatnya itu berbeda-beda ya, nggak sama. Seperti ini, ada contoh produk skincare anti-aging. Nah, target utamanya kan banyak kan pasti perempuan ya, usianya 30 sampai 50 tahun. Nah, cocoknya ini kan berarti dia orang-orang yang kira-kira sudah menengah ke atas. Karena kan ini bisa jadi wanita yang sudah punya keluarga, kemudian wanita karir mungkin. Nah, itu kan otomatis dia bisa jadi ekonominya sudah menengah ke atas dibandingkan dengan kalau kita targetnya masih anak-anak muda. Nah, itu nanti beda lagi target pasarnya. Ini kan kita tahu ya, brand-brand kayak skincare itu kan ada yang premium, ada yang terjangkau. Nah, itu kan mereka punya target pasarnya sendiri. Gitu. Jadi kita nggak harus main di semua lini, kita bisa milih nih mau di yang harganya terjangkau ataupun yang premium. Gitu. Gitu. Jadi kita nggak harus perang harga dengan produk-produk lain, tapi kita kalau di premium itu biasa menampilkan value-nya apa, produk kita tuh keunggulannya apa, habis itu brandingnya harus kuat. Nah, itu kalau produk-produk premium itu biasa brandingnya kuat ya. Berbeda dengan harga yang terjangkau. Terjangkau itu biasanya memang menyasar orang-orang yang menengah ke bawah gitu, kayak pelajar ataupun orang-orang yang masih kuliah. Jadi kita harus tahu nih produk kita nih eh, target pasarnya siapa, akan disasarkan ke siapa. Nah, itu. Kemudian psikografi. Ini kita harus tahu gaya hidupnya, minatnya, dan kepribadian audiens. Nah, gaya hidupnya seperti apa? Kayak Gen Z kan biasanya gaya hidupnya itu lebih eh, suka apa ya? Kayak senang-senang lah istilah, senang-senang. Habis itu aktif ya, aktif sana kemari traveling, apa suka jalan-jalan dan lain-lain. Nah, itu kan kita harus tahu juga ya. Biasanya apa namanya psikografi ini berdasarkan bisa jadi dari usia juga. Kemudian minat atau hobi. Ini kan biasanya setiap orang minatnya beda-beda ya. Ada yang minat di fashion, habis itu teknologi, kuliner, musik, dan lain-lain. Nah, kemudian nilai, apakah ramah lingkungan, hemat, religius, ambisius, dan premium misalnya. Nah, itu kita harus menentukan posisi kita itu ada di mana. Apakah ini brandnya untuk kalangan menengah ke atas ataupun kalangan menengah ke bawah. Nah, itu kita harus tahu value dari brand kita. Gitu. Terus itu produknya itu contoh ya, contohnya produknya sustainable fashion. Targetnya itu orang yang peduli lingkungan. Peduli lingkungan mulai dari bahan ya, bahan pembuat baju misalnya dari kadang kan ada baju yang terbuat dari bahan bekas kayak polyester itu kan dari plastik bekas ya biasanya. Kemudian suka gaya simple dan nilai ethical fashion. Ini kan berarti dia orang yang pengen tampilannya simple, ramah lingkungan, tapi tetap fashionable. Kemudian ada perilaku online. Nah, ini perilakunya seperti apa? Contohnya kayak website kan kayak website yang sering dikunjungi. Kemudian jenis kontennya itu seperti apa? Video, artikel, memes, review, dan lain-lain. Kemudian aktivitas belanja online-nya seperti apa? Seberapa sering beli, di mana belanjanya, kemudian platform sosial media yang digunakan itu seringnya apa, kemudian kata kuncinya apa. Kayak ini contohnya iklan di TikTok Ads.
Idealnya kan dia menyasar audiens yang sering nonton dan berinteraksi di TikTok, suka konten video pendek. Nah, berarti kan karena sasarannya nih Gen Z kan berarti dia orang-orang yang suka dengan video-video pendek, video-video menarik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya apa, jualan, baik itu dari kuliner, fashion, ataupun kecantikan, nah itu cocok nih kalau eh, iklan ataupun jualan langsung di TikTok. Karena kan sasarannya Gen Z ya, yang suka hal-hal seperti itu biasanya. Nah, mengapa menentukan tujuan kampanye itu penting? Karena sebelum menjalankan kampanye digital marketing, baik itu di Google Ads, Meta Ads, ataupun platform lainnya, yang pertama yang wajib dilakukan adalah menentukan tujuan. Karena tujuan akan menentukan jenis konten dan pesan. Kita akan pakai konten apa nih? Kalau di Meta Ads kan bisa macam-macam ya. Bisa konten video, konten feed, yang feed itu yang satu lembar ataupun satu slide doang, ataupun yang carousel. Nah, itu kan nanti kita bisa nentuin apakah kemudian target audiensnya mau siapa, mau yang dari umur 21 sampai 30 atau 21 sampai 25. Nah, itu nanti harus tahu juga kita tahu apa, target audiensnya itu di usia berapa. Apakah banyak kan laki-laki atau perempuan itu juga bisa. Kemudian platform yang digunakan. Nah, ini platform yang digunakan tuh apa? Kayak misalnya Facebook atau Instagram, kemudian format iklannya, kemudian cara mengukur keberhasilannya itu mau seperti apa. Nah, ini nanti ada di akhir ya. Jadi kita bahas KPI-nya. Kemudian jenis-jenis iklan dan penjelasannya. Nah, yang pertama, di iklan tuh biasanya ada 4 pilihan. Nah, ini teman-teman kalau misalnya produk baru, nah ini tujuannya pengen apa? Nah, di Meta Ads ataupun di semua iklan digital itu biasanya ada 4 pilihan. Yang pertama itu biasanya brand awareness. Nah, ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek, produk, ataupun layanan. Nah, ini biasanya eh, tujuannya bukan untuk penjualan ya. Jadi kalau teman-teman ingin penjualan, usahakan jangan pakai brand awareness. Karena ini nanti di settingan iklannya itu akan berbeda. Kenapa? Karena fokus utama dari settingan brand awareness-nya adalah menjangkau orang sebanyak mungkin. Nah, jadi dia menjangkau lebih banyak orang dibandingkan kalau penjualan. Karena itu nanti settingannya berbeda. Kalau teman-teman produk baru mungkin ya, ingin memperkenalkan produknya mungkin di lokal dulu, misalnya di Jogja. Nah, itu nanti bisa disetting. Jadi disetting brand awareness, habis itu lokasinya di Jogja, mungkin kalau teman-teman punya apa namanya target audiensnya itu mahasiswa, nah itu nanti bisa disetting gitu. Kemudian memperkenalkan merek ke audiens yang baru. Nah ini mungkin kalau memang brand teman-teman itu belum terkenal, belum dikenal banyak orang, karena kan sekarang brand tuh banyak ya macam-macam, saingannya semakin banyak, kompetitornya semakin banyak. Nah jadi teman-teman bisa memanfaatkan settingan brand awareness ini untuk memperkenalkan merek teman-teman. Terutama value-nya apa ya? Value-nya apa? Kalau makanan ini sudah halal atau belum? Kemudian apa namanya? Kualitas dari misalnya jualan tas itu kualitasnya seperti apa? Bahan-bahannya apa? Gitu. Kemudian ini untuk membangun persepsi merek juga. Biasa brand-brand besar kan sering ya menggunakan iklan-iklan yang untuk membangun persepsi merek mereka. Itu untuk dikenal masyarakat bahwa brand mereka ini eh, apa namanya sering didengar ataupun sering dilihat. Jadi kan ketika brand kita sering didengar ataupun dilihat, nah itu kan nanti di otak kita akan tertanam nama brand itu ataupun identitas brand itu. Gitu. Makanya walaupun kadang brand-brand itu sudah besar, mereka tetap sering iklan. Nah, itu untuk apa? Untuk membangun persepsi merek biasanya. Gitu. Agar, agar tidak ter apa namanya, ter, apa, 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 nam
saingi oleh kompetitor yang sejenis. Kemudian KPI-nya, ini KPI ini untuk mengukur keberhasilan iklan. Nah, nanti teman-teman ketika sudah setting iklan, nah itu nanti akan muncul itu impresinya seperti apa. Bahkan kalau teman-teman pakai Instagram bisnis ataupun TikTok bisnis, itu nanti ada di setiap postingan itu pasti ada jumlah impresi. Nah, ini berapa kali iklan muncul. Nah, impresi ini biasanya itu ya akun eh, apa namanya akun yang melihat konten kita. Jadi akunnya itu setiap melihat konten kita itu akan dihitung satu kali karena kan ada impresi dan reach ini hampir sama ya. Nah, sedangkan reach itu biasanya apa namanya jumlah orang melihat konten beberapa kali. Misalnya saya melihat eh, konten Instagram. Nah, itu saya lihat berkali-kali. Nah, itu nanti akan dihitung. Sedangkan kalau impresi itu biasanya satu akun tuh dihitung satu kali gitu. Kemudian ada engagement. Nah, engagement ini seperti like, comment, dan share. Nah, ini biasanya nanti akan menjadi ukuran keberhasilannya, baik itu iklan ataupun ketika kita membuat konten. Nah, makanya nanti tuh kalau kita pakai Instagram bisnis tuh kita bisa lihat insight-nya. Kan biasa Instagram bisnis tuh nanti ada tombol insight ya di pojok kiri bawah di konten kita. Nah, itu nanti kita bisa lihat nih impresinya berapa, reach-nya berapa, engagement-nya berapa. Nah, itu bisa untuk mengukur apa namanya kualitas konten kita tuh seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya bagus, itu bisa juga nanti kita iklankan eh, konten tersebut gitu. Jadi nggak harus konten baru, tapi konten lama pun bisa kita iklankan. Kemudian ini cocoknya untuk apa? Untuk produk baru, misalnya kita produknya belum dikenal masyarakat, nah ini cocok untuk memperkenalkan produk kita ke masyarakat dengan settingan brand awareness ini. Kemudian rebranding, nah, kalau teman-teman ingin rebranding logo ataupun merek, nah itu cocok di sini. Kemudian pengenalan kampanye besar. Nah, ini kalau ada kampanye besar-besaran, nah, cocok nih. Misalnya ada kampanye hari tanggal cantik. Nah, itu sebelum tanggal tersebut kita bisa ngiklan besar-besaran. Misalnya besok bulan depan tuh ada tanggal cantik 66. Nah, itu misalnya kita ngiklannya mulai dari 1 bulan sebelumnya. Nah, itu kita bisa memperkenalkan itu. Kan tujuannya untuk apa agar masyarakat tuh mengetahui ya. Jadi nggak langsung jualan, karena kan jualannya nanti pas di tanggal 66-nya itu gitu. Ataupun kita bisa setting 2 iklan. Jadi di 66-nya itu settingannya penjualan, nanti di sebelumnya itu settingannya brand awareness. Nah, kemudian traffic. Nah, ini di settingan iklan biasanya ada juga nih traffic atau lalu lintas ke website atau landing page. Nah, landing page itu apa? Landing page itu adalah website yang satu halaman ya, biasa satu halaman website yang isinya tuh kayak penawaran, penjualan kepada orang biasanya. Tapi ini juga bisa untuk eh, nggak harus landing page sih biasanya ke apa WhatsApp itu juga bisa mengarahkan orang untuk mengunjung website, marketplace ataupun landing page. Nah, jadi teman-teman kalau punya marketplace, nah bisa nih pakai eh, settingan traffic ini. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, jadi teman-teman bisa memancing audiens itu dari sosial media untuk berkunjung ke marketplace misalnya, ataupun landing page teman-teman. Nah, kalau teman-teman tuh punya landing page, kemudian akan mengenalkan produk lebih detail lewat halaman khusus. Kan nanti di landing page itu biasa dijelasin ya, isinya apa, keunggulannya apa, value-nya apa, kemudian testimoninya dari orang-orang yang sudah pakai itu seperti apa. Nah, itu akan ada di situ semua. Kemudian untuk KPI-nya ini biasanya yang dihitung adalah click-through rate atau CTR, kemudian ada klik ke website, dan durasi kunjungan. Nah, nanti akan terlihat itu di dashboardnya iklan. Gitu. Kemudian ini cocok untuk apa? Untuk
menjelaskan produk atau jasa dalam blog edukasi ataupun toko online. Jadi ini cocok untuk orang-orang yang menjual jasa ataupun produk. Jadi nggak harus produk ataupun jasa. Jadi semua bisnis bisa pakai landing page. Kemudian ada leads. Nah, ini untuk mengumpulkan pembeli atau pelanggan. Ini adalah untuk mengumpulkan data orang yang tertarik pada produk atau jasa kita. Yang akan kita apa namanya tarik dari sosial media. Itu misalnya nanti kita bisa dapat emailnya, nomor WA, ataupun data pendaftaran. Karena kan nanti ini ketika kita ngiklan di sosial media akan dituju langsung ke WA ataupun data pendaftaran. Nah, ini cocok untuk yang teman-teman ingin mengumpulkan database. Jadi database kan apa customer itu nanti kita bisa kumpulkan dari mereka yang tertarik ataupun mengeklik dari iklan kita ketika kita setting iklan melalui leads. Nanti mengubah pengunjung menjadi prospek. Nah, prospek yang apa namanya GL ya. Berarti kan ketika mereka sudah mengeklik ataupun menghubungi kita, itu kan berarti otomatis mereka tertarik. Nah, walaupun tidak 100% ya. 80% mungkin tertarik ke produk kita. Nah, sehingga kita mendapatkan database untuk memfollow up. Jadi kita bisa follow up terus, kita bisa ngobrol ke mereka langsung, kemudian kita bisa kalau ada promo itu bisa langsung menawarkan ke mereka. Nah itu, jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin mendapatkan database dari pelanggan, baik itu nomor WA ataupun email. Tuh, berarti kan nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan nomor WA dari customer kita, nah itu kan nanti bisa kita follow up terus, kita ajak ngobrol, kita tawarin produk kita, dan lain-lain. Kemudian ada KPI-nya. KPI-nya ini jumlah form yang diisi, kemudian jumlah pendaftar, dan jumlah chat yang masuk ke WA. Nah, nanti kita hitung apakah eh, dari iklan ini banyak orang yang ngechat ke WA kita atau tidak. Kemudian ini cocok untuk produk ataupun jasa dengan proses beli panjang seperti properti, asuransi, ataupun edukasi. Nah, kelas atau webinar. Nah, ini juga sering ya kalau kita ngikut kelas-kelas online biasanya. Nah, itu kan nanti sering tuh di follow up kalau ada eh, kelas di bulan ini ataupun di minggu ini. Nah, itu nanti kan sering di follow up. Itu juga dengan produk biasanya. Saya pernah beli eh, produk tas di Touch itu mereknya. Saya kan beli itu biasanya nanti tiap apa namanya berapa bulan tuh di follow up kalau mereka punya produk ataupun lagi diskon. Nah, itu nanti biasanya di WA, menawarkan produk mereka bahwa mereka ada diskon di produk-produk ya tertentu. Nah, itu nanti juga bisa kalau teman-teman punya database dari pelanggan teman-teman gitu. Jadi usahakan kalau ada database apa namanya pelanggan tuh dimanfaatkan untuk selalu memfollow up gitu. Jadi kita jangan sering-sering ya, mungkin sebulan sekali follow up, nawarin produk kita ataupun tanya kabar, langsung ngobrol dengan customer kita. Nah, itu juga akan untuk meningkatkan pelayanan kita juga. Habis itu ada conversion. Nah, ini mendorong audiens untuk melakukan tindakan yang spesifik seperti membeli produk, kemudian check out e-commerce, dan booking layanan ataupun berlangganan. Nah, ini kalau teman-teman langsung ingin berjualan, ini cocok pakai ini. Jadi kalau teman-teman ingin apa namanya menawarkan produk teman-teman, nah untuk langsung check out. Nah itu nanti bisa dipasang link untuk langsung ke misalnya Shopee ataupun Tokopedia. Nah itu. Jadi ini cocok untuk yang langsung ingin berjualan ataupun membeli produk. Nah ini fokusnya pada apa? Mengubah audiens menjadi pembeli. Nah, gitu. Jadi eh, kok tadi kan kita cuma memperkenalkan ya. Nah, kalau yang ini kan dia langsung
mendorong kita untuk langsung membeli. Nah, nanti itu settingannya beda. Kan kadang ada ketika saya sering lihat-lihat ini, lihat-lihat review laptop, habis itu sering sharing harga-harga laptop di marketplace ataupun Tokopedia, itu kan nanti iklannya akan muncul iklan-iklan yang menawarkan harga-harga laptop misalnya. Nah, itu kan termasuk iklan conversion biasanya, iklan penjualan. Nah, berbeda dengan iklan brand awareness. Kalau brand awareness itu biasanya dia nggak menampilkan harga, dia cuma menampilkan kayak value-nya, habis itu menampilkan produk mereka itu seperti apa gitu. Kayak iklan-iklan air mineral biasanya kayak Le Mineral, habis itu Aqua. Nah, mereka kan lebih ke apa ya, menjelaskan value mereka itu seperti apa. Kayak Le Mineral dia kan sering iklan ya, iklan bahwa produk mereka itu sudah BPA free, produk mereka sudah aman untuk digunakan. Nah, itu kan termasuk brand awareness ataupun mengenalkan value. Berbeda dengan conversion. Conversion ini biasanya langsung menunjukkan harga ataupun langsung hard selling lah istilahnya. Nah, itu langsung to the point bahwa mereka ini punya laptop merek ini, spesifikasinya ini, harganya segini. Nah, itu langsung to the point. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk apa namanya? Mengubah dia menjadi pembeli. Kemudian KPI-nya itu untuk meningkatkan jumlah pembelian. Kemudian biaya penkonversi dan conversion rate. Nah, itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian cocok untuk produk retail seperti fashion, makanan, ataupun gadget. Ini cocok banget. Bahkan bukan cuman ini sih, kayak skincare, habis itu fashion-fashion seperti sepatu dan lain-lain, ya itu juga cocok sebenarnya. Karena kan ini langsung penjualan ya. Jadi menurut saya ini lebih cocok ke semua produk ataupun jasa. Jasa juga bisa. Kemudian ini cocok juga untuk layanan digital maupun e-commerce. Lanjut, bagaimana menentukan tujuan yang tepat? Nah, pertama, sebelum kita ingin mengiklan, kita harus tanyakan dulu nih pada bisnis Anda. Apakah orang sudah tahu tentang produk saya? Kita harus bertanya ke diri sendiri dulu. Misalnya kita apa, berperan sebagai seorang pembeli. Apakah orang sudah kenal produk saya atau belum? Kalau belum kan berarti nggak mungkin langsung penjualan ya. Tuh. Otomatis kan kita harus memperkenalkan dulu ke audiens bahwa produk kita itu seperti ini, value-nya seperti ini. Nah, mungkin kalau ingin memperkenalkan atau brand awareness mungkin biayanya nggak nggak besar-besar dulu ya kalau yang untuk pemula. Kemudian apakah saya butuh traffic dulu atau langsung jualan? Kan berarti karena kalau produknya belum terkenal kan berarti saya butuh traffic dulu untuk menjaring orang datang ke akun saya misalnya ataupun langsung ke marketplace saya. Gitu kan. Jadi dia mengumpulkan massa dulu. Jadi nggak langsung jualan, tapi mengumpulkan massa untuk mengenalkan produk saya ini gitu. Kemudian apakah butuh database untuk follow up atau enggak? Nah, kalau butuh database kan berarti kita pakai yang leads tadi ya. Gitu. Jadi kalau kita punya database kan otomatis kita bakal lebih mudah memfollow up gitu, memfollow up, bertanya langsung ke customer ataupun bagaimana gitu. Sedangkan kalau kita nggak punya database kan akan susah ya. Kita udah apa namanya eh, jualan itu akan sulit. Beda dengan kalau kita punya database, misalnya 100 orang, kita udah punya 100 nomor WhatsApp misalnya. Nah, otomatis kan kita bisa nih langsung nawarkan ke 100 orang tersebut. Nah, kan dari 100 tuh paling bakal tersangkut misalnya 30 orang ataupun 50 orang. Nah, itu kan kemungkinannya ada. Dibandingkan kalau kita nggak punya database. Jadi, makanya di setiap bisnis itu database itu penting. Nah, untuk apa? Untuk memfollow up. Memfollow up dan menawarkan produk kita langsung ke orang. Nah, sama seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan
istilahnya door to door, langsung dari rumah ke rumah. Kalau konvensionalnya kan kita datang ke rumah terus nawarin eh, jajanan kita, produk kita, terus itu pindah ke rumah lainnya. Nah, kalau zaman sekarang kan modelnya dia lewat WhatsApp. Jadi kita bisa apa namanya langsung ngirim, follow up customer kita satu-satu ketika kita sudah punya database-nya itu. Gitu. Kemudian gunakan pendekatan funnel. Ini bisa awareness, video promosi, interest, to traffic, consideration, leads, kemudian action, conversion, promo, diskon, CTA, beli sekarang, dan lain-lain. Nih, gue kasih kata-kata sakral. Nah, kemudian studi kasus. Nah, misalnya nih, eh, saya punya produk minuman herbal yang ready to drink. Jadi produk herbal yang langsung minum ya. Nah, latar belakang bisnis saya ini sehat rasa adalah brand minuman herbal kekinian yang menyasar anak muda dan dewasa muda. Usianya 18 sampai 35 tahun. Nah, kalau anak-anak sekarang kan banyak kan suka minuman yang kemasan. Jadi kan ini dikemas biar terlihat kekinian, terlihat modern walaupun ini adalah produk herbal. Kemudian minuman ini terbuat dari bahan alami seperti jahe merah, serai, dan kunyit, dikemas dalam botol modern dan bisa dibeli online maupun di beberapa minimarket. Nah, ini kan berarti memang sasarannya ini bisa online ataupun offline gitu. Dan dikemas lebih modern karena kan anak-anak sekarang tuh lebih suka yang dilihat tuh biasanya visualnya dulu, eh, bentuk kemasannya dulu. Kadang kan kalau terlihat menarik, otomatis mereka akan tertarik untuk membeli. Makanya sekarang branding itu bukan cuman dari logonya ataupun dari warna produknya, tapi juga dari kemasannya. Jadi kita harus membuat kemasan yang bagus ataupun yang menarik gitu, untuk apa namanya, menarik pembeli juga, baik itu di online ataupun di offline. Kalau offline kan mungkin lihat kemasannya aja ya, eh, packagingnya seperti apa. Kemudian kalau di online tuh ada dua, dari fotonya seperti di gambar kanan saya ini kan dia eh, terlihat lebih menarik ya. Ada fotonya, kemudian dari hiasan-hiasannya. Nah, kalau di online tuh seperti itu biasanya. Nah, produk kita tuh biasanya yang dilihat tuh gambarnya dulu. Apalagi di marketplace kan biasanya dilihat gambarnya dulu seperti apa produknya. Nah, itu. Makanya kalau di online tuh kita harus lebih mengedepankan visualnya dulu. Baru apa namanya packagingnya. Beda dengan kalau offline kan lebih dilihat dulu biasanya packagingnya langsung ya, karena kan langsung bisa dipegang, itu dilihat-lihat. Gitu. Kemudian brand ini baru diluncurkan 3 bulan yang lalu, berarti kan brandnya masih baru dan belum banyak dikenal masyarakat saat ini. Nah, saat ini mereka memiliki beberapa nih, ada website plus landing page, kemudian ada akun Instagram dan TikTok, kemudian stok produk untuk penjualan online, dan rencana promo bundling 3 botol hemat. Nah, ini mereka mengadakan promo dulu untuk orang bisa apa ya kayak eh, mencicipi dulu rasanya gimana, produknya gimana. Jadi biar mereka tuh tertarik. Nah, kalau mereka tertarik kan otomatis nanti akan beli lagi. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya masalah. Mereka juga punya masalah nih. Pemilik brand ingin memulai iklan, tapi belum tahu apa tujuan kampanye yang tepat. Karena yang pertama tuh belum banyak orang tahu tentang produknya. Otomatis kan percuma kita iklan berjualan, tapi produk kita belum dikenal. Apalagi produk makanan ya. Orang kan biasa kalau makanan lebih pilih-pilih ya. Takut produknya gak enak ataupun tidak sesuai. Nah, itu kan berarti kita harus perkenalkan dulu produk kita itu seperti apa. Kemudian websitenya sudah ada, tapi trafficnya masih rendah dan penjualannya hanya
terjadi dari followers Instagram yang sudah kenal. Nah, kan berarti biasanya yang sudah kenal tuh akan kalau memang produknya enak akan beli lagi. Nah, sedangkan kan kalau ingin menjangkau yang lebih banyak kan butuh usaha ya untuk memperkenalkan produk kita karena kan mereka juga belum pernah ngerasain produk kita dan lain-lain. Kemudian ini karena belum terkenal, jadi kita pakai brand awareness dulu. Nah, tujuannya untuk orang tahu dan mengenal brand sehat rasa. Nah, strateginya apa? Saya menjalankan kampanye video ads di TikTok dan Instagram Reels. Karena kan sasarannya tadi 18 sampai 35 tahun ya. Berarti kan kita harus apa namanya? Iklan di platform yang sesuai. Waktu itu kan kita bahas bahwa TikTok dan Instagram itu penggunanya banyak kan generasi muda. Nah, dan mereka lebih suka konten-konten visual yang berbentuk video. Itu berarti kita harus menyesuaikan target pasar kita tuh minatnya tuh apa kontennya. Nah, kemudian gunakan konten minuman sehat tapi enak dan kekinian. Nah, coba ini. Nah, ini kan apa namanya? eh Menarik ya. Dari headline-nya ini menarik untuk eh, customer kita tuh bikin penasaran. Minuman sehat tapi enak. Nah, biasanya kan minum sehat, apa makanan sehat atau minuman sehat tuh rata-rata nggak enak ya, hambar rasanya. Nah, kan habis itu kekinian dan coba ini. Bisa jadi yang merankan nih, yang di video tuh anak muda yang sedang minum eh, sehat rasa. Nah, itu kan jadi mereka juga penasaran apakah produk ini enak atau enggak. Target audiensnya kan 18 sampai 35 tahun yang suka healthy lifestyle. Nah, kan sekarang anak-anak sudah banyak yang melek ini ya, melek kesehatan. Gitu. Jadi kan kita bisa menyasar orang-orang yang seperti ini. Nah, itu nanti juga bisa disetting ke minatnya. Kan nanti di apa di pengiklanan itu bisa kita setting orang-orang yang suka dengan kesehatan. Itu kan bisa orang-orang yang suka lihat konten-konten tentang kesehatan. Nah, itu nanti akan muncul di eh, orang-orang yang berminat di bidang itu gitu. Kemudian KPI-nya itu ada reach dan impresi, kemudian video view dan engagement rate. Kemudian ada interest. Nah, ini traffic. Nah, ini untuk mengarahkan orang yang sudah tahu brand ke website untuk tahu lebih banyak. Nah, ini ketika kita sudah brand awareness, sudah dikenal, nah, tahap selanjutnya kita bisa pakai interest. Nah, ini strateginya adalah kita membuat artikel blog atau landing page. Nah, itu nanti bisa berbentuk contohnya 5 manfaat herbal modern untuk anak muda. Ini nanti formatnya bisa pakai rumus AIDA yang kemarin ya. Yang kata attention, interest, desire, dan action. Nah, itu nanti bisa disusun itu kalimat-kalimatnya agar orang itu tertarik. Nah, kemudian kalau di landing page kan biasa ada testimoninya. Itu bisa kita jelaskan juga testimoninya seperti apa. Kemudian jalankan iklan dengan tujuan traffic dari Facebook dan Instagram. Nah, kita langsung eh, ngiklankan langsung di sumber audiensnya. Kan banyak kan dari Facebook dan Instagram. Itu nanti kita bisa pancing mereka untuk datang ke kita. Kemudian jumlah klik ke website, habis itu bounce rate, dan CTR. Ini untuk KPI-nya. Nanti KPI ini biasanya bisa dilihat di dashboard iklan. Dan nanti kalau kita sudah ngiklan, nanti bakal kelihatan tuh eh, jumlah kliknya berapa, bounce rate-nya berapa, CTR-nya berapa. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada consideration, leads. Ini mengumpulkan database tadi ke calon pelanggan untuk promo selanjutnya. Nah, jadi kan ini penting ya untuk mengumpulkan database untuk selalu mempromosikan produk kita ke audiens kita yang sudah kita punya, baik itu nomornya, emailnya, ataupun alamatnya. Nah, alamatnya untuk apa? Untuk eh, target kita ngiklan selanjutnya. Kan kita bakal tahu nih, orang ini asalnya dari mana. Ternyata misalnya banyak kan dari daerah Jogja. Oh, berarti kita nanti
bisa boost iklan ke daerah Jogja semua gitu. Itu kan untuk mengumpulkan data ya, pelanggan kita banyaknya dari mana. Kemudian ada strategi. Nah, buat campaign, daftar sekarang dan dapatkan voucher diskon. Cocok untuk biasanya diskon-diskon ataupun promo-promo. Ataupun kalau ada produk baru misalnya, nah itu bisa kita tawarkan. Nah, ini cocoknya bisa menggunakan Meta Leads Ads. Nah, jadi ini eh, pakai Meta Ads ya biasanya. Atau form sederhana di landing page. Nah, jumlah KPI-nya adalah jumlah leads terkumpul, biaya per lead, dan respon terhadap email dan pesan follow up. Nah, itu jadi biasanya nih customer service-nya akan menilai ya pesan follow up-nya tuh diresponnya seberapa. Apakah banyak yang respon ataupun cuek, itu nanti bisa digali lagi. Kemudian action. Nah, ini langsung penjualan. Kalau teman-teman sudah mungkin database-nya sudah banyak, yang kenal sudah banyak, nah ini cocok langsung pakai penjualan secara langsung. Atau enggak teman-teman punya promo nih, promo kayak beli 3 botol hemat plus gratis ongkir. Ini bisa. Jadi langsung promo untuk menarik ya, menarik orang untuk langsung membeli. Nah, iklan ini fokus pada audiens yang sudah melihat video sebelumnya atau pernah mengisi form targeting. Nah, ini berarti kan dia menargetkan orang yang sudah kenal dengan produk kita, bukan orang yang belum kenal ataupun baru. Nah, kan kalau orang yang belum kenal ataupun baru, mereka biasanya akan nggak langsung membeli. Mungkin tahu produknya, tapi untuk kemungkinan diklik iklannya itu kecil banget, karena kan mereka belum tahu produk kita itu apa. Gunakan iklan konversi ke WhatsApp ataupun checkout landing page. Nah, nanti teman-teman bisa setting, kan biasa di iklan tuh ada tombol kliknya ya, tombol untuk menuju kemana. Nah, itu nanti teman-teman bisa konversikan ke WhatsApp ataupun checkout landing page gitu. Untuk KPI-nya, untuk jumlah penjualan, ada ROAS, return on expense, dan cost per conversion. Nah, ini nanti untuk KPI ini nanti akan kita bahas di akhir ya, akhir ini, pertemuan ini. Kemudian perbedaan iklan produk versus jasa. Kan jasa dan produk itu kan punya eh, apa namanya, sesuatu yang berbeda ya. Kayak ini, misalnya aspek iklannya dari visual tuh kalau produk tuh usahakan gunakan foto, video produk, close up, before ataupun after. Nah, jadi kalau teman-teman punya produk tuh usahakan fotonya jelas ya. Produknya apa, terus packagingnya seperti apa, komposisinya seperti apa. Nah, itu harus jelas. Karena kan apalagi produk makanan yang belum dikenal orang kan otomatis mereka akan baca komposisinya itu apa aja, bisa kemudian ini rasanya apa. Nah, kalau apa, tulisannya kecil dan fotonya ngeblur, kan orang akan eh, bingung ya, nggak jelas bacanya itu seperti apa. Kemudian gunakan cuplikan untuk jasa dari visual ini kita bisa gunakan cuplikan proses kerja ataupun testimoni klien dan behind the scenes. Nah, ini kita bisa gunakan cuplikan kita ketika kita lagi membuat suatu produk, misalnya membuat konten. Nah, itu kan kita bisa memperlihatkan ketika kita sedang membuat konten video, misalnya lagi proses pembuatan, ada talentnya, kemudian ada pengambil gambarnya. Nah, itu kan nanti kita bisa eh, videoin seperti behind the scenes-nya seperti apa. Nah, itu kan. Nanti kan kalau namanya jasa kan dia orang akan melihat cara kerjanya. Nah, makanya kita harus eh, apa namanya menggunakan cuplikan proses kerja ataupun testimoni dari klien. Nah, kemudian untuk copywriting-nya kita fokus pada spesifikasi untuk produk dan harga ataupun promo. Nah, jadi kan kok produk itu harus tahu nih spesifikasinya seperti apa. Seperti kita beli smartphone, prosesor spesifikasinya spesifikasinya itu seperti apa, kayak layarnya jenisnya apa, kemudian CPU-nya apa,
dan harganya berapa, apakah ada promo atau enggak. Nah, itu kan harus jelas. Sedangkan kalau copywriting di jasa, itu kita fokus pada manfaat, kemudian rasa aman dan kenyamanan. Karena kan namanya jasa ya, kita harus apa namanya, kayak menumbuhkan rasa percaya orang ataupun kepercayaan orang lah ya. Jadi, apakah produk kita ini, apa jasa kita ini jujur atau enggak, habis itu aman atau enggak, dan manfaatnya apa, skillnya seperti apa. Nah, itu kan harus dijelasin. Itu berbeda dengan produk yang lebih ke langsung spesifikasinya dan harganya. Ini kan kalau jasa kan tiap orang itu harganya berbeda-beda ya. Nah, makanya kita harus menonjolkan skill kita. Nah, semakin tinggi skill kita kan berarti harga tawarnya itu semakin mahal. Itu makanya harus ditonjolkan skill kita dan proses dari cara kerja kita itu seperti apa. Kemudian ada call to action. Nah, ini kita kalau di produk itu kan ada langsung beli sekarang, pesan sekarang. Itu kan karena produknya banyak, jadi kan lebih cepat ya prosesnya. Sedangkan kalau jasa kan dia booking jadwal, daftar konsultasi, coba layanan dan lain-lain. Karena kan jasa ini tergantung SDM-nya juga. Nah, makanya kita harus apa namanya tertata lah ya. Makanya di call to action itu biasanya eh, munculnya itu coba layanan, daftar konsultasi, booking jadwal dan lain-lain. Kemudian contoh headline-nya. Nah, ini kan kalau produk lebih ke misalnya harga ya, diskon 50% untuk sepatu baru. Beda dengan jasa. Jasa kan butuh potong rambut cepat dan rapi. Nah, kami siap bantu. Ya kan dia lebih ke apa problemnya ya. Problem orang tuh eh, apa? Saya kan kayak saya nih besok ada acara tapi hari ini sibuk. Nah, butuh potongan rambut yang cepat dan rapi. Kan berarti saya punya problem. Saya butuh eh, jasa potong rambut yang bisa dipanggil misal, dipanggil ke rumah. Itu kan berarti dia tahu lah ya masalah problem orang itu seperti apa. Nah, dia langsung menawarkan solusinya. Gitu. Kami siap bantu. Beda dengan produk. Produk kan lebih ke value produknya itu seperti apa, komposisinya seperti apa. Jadi eh, harganya bagaimana. Kemudian testimoni. Nah, kalau testimoni juga beda. Kalau produk itu lebih ke kualitasnya, kualitas produknya. Dan kalau jasa itu lebih ke pengalaman pelanggan. Apakah jasa ini terpercaya atau enggak, pekerjaannya cepat atau lambat. Nah, itu kan kita bisa lihat dari pengalaman pelanggan sebelumnya ya. Kemudian ini kita sudah masuk ke apa namanya kayak istilah ya, istilah di eh, ini apa iklan, istilah di iklan. Nah, di iklan itu ada dua dua jenis istilah ya, ada budgeting. Nah, ini untuk menentukan berapa uang yang kamu keluarkan untuk iklan. Jadi budgetnya untuk total ya, total biaya iklan. Kemudian ada juga yang namanya bidding. Nah, strategi untuk menawar di lelang iklan agar iklan kamu tampil ke audiens. Nah, jadi kita nanti di marketplace itu biasanya ada juga kalau kita mau iklan tuh kita harus bidding berapa. Misalnya per klik ya. Kayak ini kan ada cost per klik atau CPC istilahnya. Nah, ini bayar setiap kali iklan diklik. Jadi cocok untuk kampanye traffic ke website ataupun penjualan. Nah, jadi misalnya kita punya 10.000 nih, 10.000, terus kita bidding untuk CPC-nya tuh Rp100 per klik. Nah, jadi kan ketika ada orang ngeklik kan otomatis uang kita akan berkurang Rp100. Nah, jadi misalnya 10.000 jadi 9.900 misalnya gitu. Karena ada orang ngeklik sekali. Jadi eh, ini berdasarkan jumlah klik. Jadi kalau apa namanya ada orang ngeklik iklan kita,
Nah, itu nanti biaya kita akan berkurang. Kemudian ada juga yang cost per mile atau impression. Ini jadi bayar setiap 1.000 tayangan. Nah, cocok untuk kampanye brand awareness. Nah, kalau brand awareness kan otomatis dia nggak ada tombol beli ataupun apa ya. Nah, jadi dia mengandalkan jumlah tayang. Nah, makanya kalau awareness ini nanti akan lebih ke jumlah tayangnya. Nah, sehari itu bisa 10.000 ataupun 20.000. Itu lebih cepat. Berbeda dengan cost per klik. Mungkin kalau cost per klik ini akan ditujukan ke orang-orang yang benar-benar sedang mencari, ya, sedang mencari produk kita. Nah, sedangkan kalau CPM atau impression itu lebih ke orang yang minat, tapi belum tentu mencari. Jadi misalnya kayak saya nih, hobi lihat review-review eh, smartwatch misalnya. Itu kan saya cuman ingin lihat-lihat aja ya, nggak langsung membeli. Nah, otomatis kan nanti eh, akan muncul iklan-iklan smartwatch ataupun brand-brand dari smartwatch di sosial media saya. Berbeda dengan CPC. Kalau CPC itu biasa langsung cost per klik. Nah, itu nanti muncul ketika kita sering mencari eh, kata kunci misalnya smartwatch Xiaomi misalnya. Nah, di marketplace atau di YouTube atau di Instagram, nah, itu kan nanti berarti kita sudah benar-benar tertarik ya. Berarti kan nanti kita akan muncul iklan-iklan yang berbentuk penjualan, gitu. Makanya biasanya ada klub langsung diarahkan ke pembelian. Kemudian ada juga yang ketiga ini cost per action, CPA. Jadi bayar saat terjadi tindakan pembelian atau form terisi. Nah, ini untuk cocok untuk kampanye konversi atau leads. Nah, jadi ini biasanya untuk mencari database. Jadi kalau cost per action-nya itu kalau ada dihitung ketika ada orang WhatsApp kita. Jadi ada orang ngeklik terus tanya misalnya apa kabar, barang ini eh, tersedia enggak? Nah, itu kan berarti dia udah terhitung satu CPA-nya. Gitu. Jadi kan dana kita udah berkurang dari ketika orang apa namanya langsung klik di CPA-nya itu. Nah, ini kemudian kita akan menentukan budget iklan. Ini udah mulai ke budgetnya. Kemudian menentukan budget iklan. Nah, tujuannya apa dulu? Nah, kita harus tahu tujuannya apa. Jadi jangan ngasal ngiklan ya. Kita mau awareness, traffic, leads, ataupun konversi. Nah, itu harus jelas. Karena kan eh, tiap apa namanya ongkosnya akan berbeda ya. Kayak awareness tadi, dia kan lebih ke jumlah tayang. Otomatis kan dia akan tayang di beberapa akun yang belum tentu tertarik ya dengan produk kita. Karena kita kan untuk memperkenalkan produk. Berbeda dengan konversi yang langsung penjualan. Otomatis kan dia eh, jumlah per kliknya tuh ketika ada apa namanya orang yang mengunjungi produk kita ataupun melihat-lihat produk kita. Nah, jadi itu akan berbeda. Habis itu durasi iklan. Durasi iklannya ingin berapa hari? Apakah 3 hari, 7 hari, 1 bulan? Itu kan nanti ketika kita setting terlihat itu. Misalnya biaya 50.000, kita iklan tiga hari. Berarti misalnya ataupun 60.000 lah, dari kapan 60.000 per hari, untuk 3 hari. Berarti kan seharinya itu misalnya 20.000 ya. 20.000 untuk per hari. Itu kan nanti jadi biayanya akan dimaksimalkan 20.000 itu untuk eh, misalnya awareness untuk tayangan seberapa luas jangkauannya gitu. Entah 1.000 orang, 2.000 orang, dan lain-lain. Kemudian ada target audience. Nah, semakin luas audiensnya biasanya butuh budget yang lebih besar. Makanya kalau yang masih baru mungkin bisa nih mau ditargetkan kemana aja. Mungkin ke lokal dulu ya, misalnya kita di Semarang, kita ingin iklan di wilayah sekitar dulu. Nah, itu kan bisa untuk mengumpulkan data dulu. Kita mengumpulkan data, eh,
peminatnya berapa banyak, terus laki-laki atau perempuan, usianya berapa aja. Nah, itu kan bisa untuk eh, data kita nantinya ya, untuk iklan selanjutnya. Jadi misalnya kita settingan pertama nih, kita iklan random dulu. Jadi belum spesifik orang-orangnya. Biar iklannya itu membaca sendiri peminatnya itu seberapa banyak ataupun siapa aja. Nah, itu bisa. Jadi kita budget kecil dulu untuk menjangkau random semua orang dulu, umum lah ya, umum untuk melihat datanya. Nanti kan kalau sudah selesai iklannya, datanya akan muncul nih. Orang yang melihat iklan kita nih dari wilayah mana aja, misalnya. Kemudian dari kota mana aja, usianya berapa aja. Nah, itu kan nanti akan kelihatan itu. Kemudian platformnya. Nah, platformnya mau seperti apa? Mau di sosial media atau di itu. Itu nanti kita bisa tentukan sendiri. Kemudian jenis produknya, apakah produk mahal? Biasanya perlu budget yang lebih besar. Nah, jadi semakin mahal produknya, budgetnya itu harus lebih besar. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini contoh sederhana. Misalnya, saya punya budget 1 juta. Nah, targetnya adalah ke traffic ke website selama 7 hari. Nah, saya bidding CPC berarti cost per klik ya. Jadi eh, uang saya akan berkurang se- ketika ada orang yang klik iklan saya. Dengan biaya per kliknya itu sekitar 500, 500 ini 500 rupiah ya per kliknya. Nah, jadi estimasi klik 1 juta dibagi 500 sama dengan 2000 klik. Nah, berarti eh, estimasi dari iklan kita ini diperkirakan 1 juta itu akan mendapat 1 juta selama 7 hari itu akan mendapat 2000 klik. Nah itu berarti kan sekitar 2000 orang yang mengunjungi website saya. Walaupun mungkin pembeliannya paling nggak 100% ya, paling sekitar misalnya 50%-nya atau 80%-nya atau bahkan 20%-nya. Nah itu nanti kan eh, tergantung ya, tergantung dari bagaimana cara kita menawarkan lewat landing page itu sendiri. Ini untuk model CPC. Jadi dia eh, hitungannya per klik ya, kalau CPC. Jadi cost per klik. Nah ini menentukan dan KPI dan metrik penting. Nah ini di sini ada namanya CTR. CTR ini tujuannya adalah eh, click through rate. Nah ini persentase orang yang ngeklik iklan dibandingkan jumlah yang melihat impression. Jadi rumusnya itu dia CTR itu jumlah klik bagi impression kali 100%. Nah, ini pentingnya untuk apa saat kamu ingin tahu seberapa menarik iklan kamu. Nah, ini jadi ini untuk melihat apakah iklan kita itu menarik atau enggak. Untuk tahu menariknya atau enggak, ini ada target CTR. Nah, di Google Search sama di Facebook atau Instagram itu berbeda. Facebook atau Instagram tuh bagusnya tuh CTR-nya itu di atas 1% ke atas. Ataupun Google Search-nya itu di atas 3 sampai 5% ke atas. Nah, gitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah ngiklan, misalnya selama tadi kan kita udah misalnya menggunakan budget 1 juta ya. Nah, 1 juta. Itu kan juga nanti akan muncul CTR-nya itu berapa dalam sebulan. Apakah CTR-nya itu bagus atau enggak. Nah, kan ada jumlah kliknya misalnya 2000. Itu dibagi misalnya impresinya 1000. Nanti dikali 100. Nah, nanti hasilnya berapa itu kan eh, akan terlihat tuh. Gitu. Nah, kalau di atas 1% kan berarti wah bagus iklannya. Misalnya 1,5 berarti kan udah bagus, tapi belum terlalu maksimal mungkin ya sesuai target. Misalnya teman-teman targetnya 2% dan lain-lain. Kemudian ada namanya juga conversion rate. Nah, ini persentase pengunjung yang melakukan aksi beli isi form dan sebagainya setelah klik iklan. Nah, rumusnya apa dia pakai conversion rate.
Nah, jumlah conversion dibagi jumlah klik kali 100. Ya, bersama ya. Tapi ini dia konversi ya. Tadi kan lebih ke impresi ya. Impresi itu apa? Impresi itu jumlah tayang, jumlah yang melihat. Sedangkan conversion itu lebih ke orang yang membeli, melakukan aksi. Jadi orang yang apa namanya ngeklik iklan kita, walaupun belum eh, terjadi pembeliannya. Jadi lebih ke ada iklan, terus diklik tombolnya. Nah itu nanti udah terhitung konversi, jumlah konversi. Nah, ini kapan pentingnya saat kamu ingin tahu seberapa efektif landing page penawaran kamu ataupun iklan yang kita tampilkan, apakah sudah efektif atau belum. Target CVR-nya biasanya di e-commerce itu antara 1 sampai 3%. Nah, kemudian lead generation-nya itu antara 10 sampai 20%, tergantung industrinya juga. Untuk CVR. Kemudian ada cost per conversion. Ini CPC atau CPA. Nah, ini biaya yang kamu keluarkan untuk setiap satu kali tindakan. Nah, ini ada orang yang membeli. Nah, ya, ini ada yang membeli. Kalau yang tadi kan cuma klik aja. Nah, ini ada yang membeli. Jadi, total biaya, biaya produk kamu plus jumlah konversi. Nah, ini untuk mengukur efisiensi biaya iklan. Apakah iklan kamu menghasilkan dengan biaya wajar atau enggak. Misalnya ada, kamu punya mengeluarkan biaya 1 juta nih, 1 juta dan dapat 50 pembeli. Nah, jadi kan CPC-nya sama dengan 20.000. Nah, ini apakah nanti bisa dibandingkan ya, apakah ini mahal atau tidak. Kemudian ada ROAS, Return on Expense. Nah, ini untuk mengukur berapa uang yang kembali dari setiap rupiah yang kamu iklankan. Nah, ini berarti mengukur keuntungan. Keuntungan dari iklan kita. Apakah iklan kita ini rugi atau untung. Nah, jadi pendapatan dari iklan plus biaya iklan. Jadi kita misalnya nih, untuk mengukur kamu belanja iklan 1 juta misalnya, dan menghasilkan penjualan 4 juta. Berarti kan ROAS-nya itu 4 kali. Nah, jadi kamu untung 4% dari bisnis iklannya. Nah, ini kan bisa lihat ya, apakah eh, iklannya ini sudah sesuai atau belum. Kan kadang ada yang ROAS-nya itu justru cuma 1 kali atau 2 kali, 2 kali. Nah, kalau 1 kali kan berarti istilahnya cuma balik modal aja. Kita kelas 1 juta, tapi untungnya cuma 1 juta. Berbeda dengan kalau 2 kali ataupun 4 kali. Berarti kan kalau 2 kali itu 200%. Berarti kan kita untungnya 1 juta misalnya, dari biaya iklan. Nah, target minimal yang sehat tuh antara 2 kali sampai 4 kali. Nah, ini jadi kalau teman-teman ROAS-nya itu 2 kali atau 4 kali kan berarti sudah untung ya, untung 2 kali lipat sampai 4 kali lipat, atau bahkan bisa sampai di atasnya biasanya. Itu tergantung produknya juga. Nah, kemudian untuk produk digital atau high margin itu biasa 5 kali atau 10 kali. Ini untuk istilah di iklannya ya. Di iklan tuh sebenarnya banyak yang harus apa namanya dibahas karena kan iklannya lebih ke enaknya langsung itu ya langsung praktek. Jadi ini cuman dasarnya aja gitu. Dan besok kita akan bahas di insight-nya. Insight-nya itu ingin seperti apa. Kalau bahas iklan tuh biasanya bisa beberapa kali pertemuan, bisa banyak karena yang dibahas itu akan berbeda-beda setiap produknya. Jadi begitu. Mungkin kalau teman-teman tertarik ingin belajar Ads, baik itu Meta Ads, Google Ads, mungkin nanti bisa eh, ikut ya, ikut kelas reguler di tempat kami yang nanti akan apa namanya, dibimbing langsung oleh
praktisi-praktisi kami. Jadi kalau untuk kelas gratis ini mungkin cuman dasar-dasarnya aja ya. Jadi kalau mau lebih ke detailnya, intinya itu nanti bisa ikut di kelas reguler kami. Gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung open mic atau disampaikan di kolom komentar ya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini kita masih ada satu pertemuan lagi ya teman-teman. Besok hari Jumat tanggal 30 di jam yang sama. Untuk pertemuan terakhir kita mau bahas apa nih Mas Rizky? So, kita bahas insight bagaimana menganalisis data dari eh, baik itu iklan kita maupun dari platform media sosial kita. Kemudian nanti ada Oke. juga personal branding. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin masih mahasiswa ataupun eh, ingin membangun personal branding teman-teman, nah, itu nanti bisa di pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, untuk materi iklan ini kan kita eh, terbatas ya. Jadi kalau teman-teman menarik apa namanya berminat untuk pembahasan lebih lanjut, nanti bisa ikut kelas reguler kami. Kami ada kelas Meta Ads, nanti akan sama apa namanya, trainer yang lebih profesional sama yang sudah pengalaman. Nah, itu nanti kalau berminat bisa langsung tanya ke adminnya aja ya, ke Mbak Lili. Iya. em, oke, ini masih belum ada pertanyaan nih dari teman-teman Mas Rizky. Eh, mungkin bisa kita lanjutkan via chat grup saja nggih? Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kelas pagi hari ini. Kita masih ada satu sesi lagi besok di jam yang sama. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa langsung disampaikan lewat grup yang sudah disediakan ya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.